Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa setia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-6 bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini, tema kita berkenaan dengan Al-Qur'an. Karena memang Ramadan itu setali mata uang dengan Al-Qur'an. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ramadan itu adalah di mana malam pertama sekali Al-Quran diturunkan. Alladzi unzila fihil Quran. Demikian kata Allah dalam Al-Quran. Yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi petunjuk bagi manusia, dan petunjuk ini nanti akan memberikan perbedaan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh dilakukan, mana yang enggak boleh, mana yang menyelamatkan hidup kita, mana yang membuat kita sesat. Jadi oleh karena itulah maka kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Allah beri kita syariat agama yang terakhir, agama Islam ini, yang di dalamnya ada Al-Quran yang mengakumulasi semua tuntunan agama samawi atau agama langit yang sudah pernah dulu Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Di dalam Al-Quran semua peristiwa fragmen sejarah masa lalu itu sedikit banyak Allah ceritakan. Allah merangkumnya. Makanya agama Islam ini sesuai dengan tema sentralnya, dia menjadi rahmat bagi semesta alam, dan dia menjadi sebuah agama yang diperuntukkan untuk semua umat manusia. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dalam menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan manusia hidup di dunia sampai di akhirat. Nah, oleh karena itulah maka Rasulullah menyampaikan juga bahwa salah satu amal ibadah yang paling penting, yang paling banyak pahalanya kita laksanakan di bulan Ramadan ini, di samping berpuasa dan qiyamul lail, menegakkan sholat di malam-malam hari Ramadan, kita juga disunnahkan dan banyak pahalanya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran baik huruf demi huruf, baik kata demi katanya, baik ayat demi ayatnya, baik surah demi surah, juz demi juznya, maupun Al-Quran yang kita pelajari makna-maknanya, tafsir-tafsirnya. Kita ulas, kita bahas, kita cari munasabah, korelasi antara satu ayat dan ayat yang lain. Kita cari juga korelasinya dengan konteks sejarah peristiwa Al-Quran itu diturunkan. Kita refleksikan ke dalam kehidupan dan peradaban kita saat ini. Itulah yang disebut dengan tadarrus Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini tadarrus yang dimaksud itu bukan membaca sendiri-sendiri tanpa pernah mau tahu tentang kualitas bacaannya, bukan. Kalau memang kita sudah alim di bidang membaca Al-Quran, bolehlah kita bertadarus sendiri. Bolehlah kita mentargetkan ayat-ayat juz demi juz, kita baca Al-Quran sebulan penuh ini. Tetapi kalau kita rasa bacaan kita kurang baik, ini syahrul Quran. Ini bulan di mana bursa Al-Quran dibuka. Dan ustadz-ustadz kita boleh tanya bagaimana sebenarnya cara membaca Al-Quran yang baik. Cara membaca dulu. Jangan malu-malu. Karena kalau kita malu, kita tidak akan tahu bagaimana cara membacanya. Karena membaca Al-Quran yang terbaik itu adalah dengan talaqi namanya. Yaitu dengan cara berhadapan dengan guru. Guru mengucapkan, kita mengikuti ucapannya. Nah, jadi tahap pertama di bulan Ramadan ini, kita meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Yang belum kenal hurufnya, mulailah belajar. Belilah Iqra atau pinjam Iqra anak kita kalau kita masih udah dewasa ya. Jangan malu-malu, kita baca Iqra dulu supaya kita tahu tahap-tahap huruf-huruf, susunan-susunan katanya. Kita latih cara membacanya di Iqra ini.
Nanti setelah itu baru kita masuk ke dalam Al-Qur'annya. Dan insya Allah kalau sudah bagus tajwid kita, bagus makharijal huruf, tempat kita mengeluarkan huruf-huruf itu, lalu insya Allah kita masuk kepada memahami, masuk kepada mencari tahu, menanyakan ke guru-guru tentang makna ayat-ayat yang kita baca. Dan setelah itu follow up dari pengetahuan kita tentang makna ayat ini, tentu kita sedikit demi sedikit mengamalkan pula ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Dan jika kita mengamalkannya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, insya Allah kita akan menjadi generasi Al-Quran. Dan jika ini kita sampaikan, kita tularkan, kita wariskan kepada anak-anak kita, maka mereka juga menjadi generasi pewaris Al-Quran yang akan kita tinggalkan nanti. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita pada bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Dan mari kita buat target kita masing-masing untuk mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dan lebih bagus lagi kalau kita bersama-sama duduk berkeliling membaca yang satu, yang lain menyimak dan saling mengingatkan. Dan kalau membaca jangan juga tersinggung kalau diingatkan sama teman-teman kita, karena ini namanya tadarrus, yaitu belajar. Ya, target kita adalah meningkatkan kualitas bacaan kita dari pengetahuan teman-teman kita yang bersama membaca Al-Quran tadi. Demikian saudara-saudara yang dapat saya sampaikan mengenai ringkasan dari seluruh tema kita pada malam ke-6 bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.